itu saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman semua ini sebagai anggota kelompok. Apakah dapat dipahami teman-teman sampai sini? Oke, selanjutnya ada juga asas-asas dari konseling kelompok. Yang pertama ini asas kerahasiaan. Kenapa sih ada asas kerahasiaan? Karena di sini tuh mengutamakan ketika teman-teman bercerita tentang masalah pribadinya teman-teman, di sini tuh kita tidak boleh mengeluarkan semua cerita yang sudah ada di sesi konseling ini keluar gitu. Jadi kita harus menjaga semua cerita yang didengarkan atau diceritakan oleh teman-teman semuanya gitu. Terus lalu yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Di sini tuh teman-teman tidak dipaksa untuk datang pada sesi konseling ini gitu. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, nanti nih teman-teman dalam menceritakan masalahnya teman-teman itu jangan ragu dalam mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman semuanya, karena di sini itu kita paham gitu tentang menjaga rahasia gitu. Terus juga kita nanti ada ikrar juga untuk menguatkan janji kerahasiaan kita gitu. Lalu yang keempat ini ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini adalah ketika nanti teman-teman ketika mengungkapkan masalahnya itu teman-teman tuh angkat tangan terlebih dahulu dalam mengungkapkan pendapat, baru ketika saya sudah persilakan bicara maka teman-teman boleh berbicara. Tetapi kalau belum saya persilakan bicara maka teman-teman tunggu sampai saya persilakan, dan diharapkan teman-teman itu tidak memotong pembicaraan dari temannya ketika sedang bercerita gitu. Apakah sampai sini dapat dipahami teman-teman? Dapat dipahami. Selanjutnya di sini tuh ada juga kita sesi perkenalan gitu. Alangkah lebih baik jika kita perkenalan terlebih dahulu agar kita semua saling tahu gitu masing-masing nama dan juga usia gitu. Kita mulai ya sesi perkenalan kita pada hari ini. Silakan dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Monica Zahra. Saya berumur 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Siti Obadia Ramadhani, umur saya 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Yazida, umur 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Swasta Dika Sanjitra, berusia 5 tahun. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana, berusia 16 tahun. Perkenalkan, nama saya Adila Madina, umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Cindy Opela Zahra, umur saya 18 tahun. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fitri, berusia 12 tahun. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri, umur saya 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Farida Ala, umur saya 14 tahun. Oke, semuanya sudah menjelaskan nama lengkap dan juga usia. Jadi saya di sini memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Nabila Mewarni, usia saya sekarang 27 tahun. Di sini setelah kita berkenalan, teman-teman mungkin sudah bisa tahu nih teman-teman yang ada di sini itu siapa saja gitu. Terus juga sudah mengenal nama saya siapa dan usia saya berapa gitu. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih dalam lagi, kita akan melakukan ikrar atau janji dari konseling kelompok kita hari ini. Silakan teman-teman mengikuti apa yang saya ucapkan. Nanti ketika saya sudah persilakan boleh diikuti gitu ya. Tangannya teman-teman di dada di sebelah kanan, tangan kanannya di sebelah kanan. Oke? Ya benar. Oke, kita akan melakukan sumpah untuk sesi konseling kita hari ini. Saya Nabila Mewarni. Saya sanggup dan saya sebagai anggota kelompok menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari konseling maupun dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak
contoh dan cara pelaksananya itu yaitu kita duduk setengah lingkaran maupun lingkaran penuh, lalu berisikan 8 sampai 12 orang, dan dalam sesi konseling ini tujuannya itu yaitu untuk mengentaskan masalah gitu, dan juga meningkatkan potensi yang ada di diri teman-teman semuanya gitu. Yang tadinya teman-teman malu dan teman-teman tidak berani dalam mengungkapkan pendapat, kita di sini akan mulai gitu untuk berani dan tidak malu dalam mengungkapkan pendapat. Bagaimana teman-teman? Dapat dipahami dari sini? Dapat dipahami. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman semuanya di sini sudah siap dalam melakukan sesi konseling hari ini? Sudah siap. Baik, jika sudah siap, saya akan melanjutkan kepada teman-teman yang tahu jawaban dari contoh masalah pribadi itu apa. Silakan angkat tangan. Nanti kalau misalnya saya persilakan bicara, baru akan saya persilakan gitu. Di sini saya izin bertanya, teman-teman tahu nggak sih contoh dari masalah pribadi itu apa? Silakan teman-teman, ada yang tahu? Yang menit boleh. Saya Pak, contoh masalah pribadi itu seperti bingung untuk memilih Jurusan kayak misalnya IPA atau IPS ya. Oke, baik, dapat diterima. Jadi kalau menurut Monica, masalah pribadi itu contohnya kayak kita bingung gitu, bimbang dan segalanya dalam memilih jurusan. Ada yang lain teman-teman? Ya, ini Membagi waktu organisasi sama tugas kuliah. susah membagi waktu antara organisasi dan tugas kuliah. Oke, baik. Dari beberapa contoh yang sudah diungkapkan oleh teman-teman semua, benar itu termasuk salah satu contoh masalah pribadi. Tapi ada yang bisa juga mengungkapkan masalah pribadi itu kayak yang mengganggu diri kita. Misalnya kita juga seperti overthinking, terus kita sulit tidur, terus kita juga malas mengerjakan tugas dan menunda tugas. Itu adalah salah satu contoh dari masalah pribadi. Lalu kita lanjut teman-teman. Setelah tadi teman-teman memberikan contoh masalah pribadi, di sini saya izin bertanya kepada teman-teman semuanya. Ada yang ingin mengungkapkan masalah pribadi apa yang teman-teman alami di kehidupan sehari teman-teman? Boleh disilakan. Dari sebelah kanan saya mungkin. saya susah mengatur jadwal Jadwalnya dalam hal apa? belajar. Belajar kayak kamu emang antara tugas sekolah sama kerjaan rumah belum ada jadwalnya? Belum. Baik, selanjutnya. Kalau saya tidak membuat tugas, walaupun tidak saya tahu waktunya masih lama. Karena saya lebih suka satu baru belajar. Jadi kalau aku suka menunda tugas gitu, jadi kayak H-1 baru mengerjakan tugas. Silakan. Berarti kalau Ica suka menunda tugas juga kayak males gitu ngerjainnya. Boleh Anda? Kalau saya sama seperti itu, kayak susah Oh, bagi jadwal antara dia pun mau mengerjakan tugas sekolah. jadi jadi Anda itu masalahnya susah membagi waktu kayak sekolah sama bermain game. Silakan boleh. Saya dari sama seperti ini, Andra, susah membagi waktu antara main game sama belajar. Kalau boleh tahu dalam sehari itu kamu bermain game berapa kali? Berapa jam itu? Nah, di atas 5 Di atas 5. biasanya Dan tidur itu di jam berapa? 12-an. Oke, baik. Selanjutnya, Lydia. Aku ini cuma kayak kasih waktu buat ngerjain tugas-tugas sama organisasi. Membagi waktunya. Bentar ya. Sekarang terus dalam organisasi kamu itu biasanya ikut satu atau lebih dari dua organisasi? Terima kasih, Lydia. Silakan sini. Kalau aku sih Mbak
komunikasi dengan orang tua gitu, kayak baru istirahat langsung disuruh sama orang tua. Oke, jadi teman-teman, karena teman-teman semua sudah mengungkapkan masalah yang dialami dan yang masalah yang mengganggu teman-teman semuanya, di sini saya izin bertanya kepada teman-teman. Kita akan melakukan voting untuk menentukan masalah siapa yang akan dibahas. Oke, boleh saya minta kepada dari sebelah kanan saya, kamu Monik akan memilih siapa? Oke, Mas. Jadi Monik akan memilih aku, terus aku akan memilih Monik. Jadi satu sama ya, teman-teman. Ica, silakan. Mbak Cindy, oke. Cindy satu. Oke, Andra. Monik dua nih. Oke, jadi yang Wahyu siapa? Ya Allah. Nida milih siapa? Cindy. Ketiga, Cindy milih siapa? Wahyu. Oke, satu baru. Sasti milih siapa? Cindy tiga. Oke, baik. Kak Cindy, baik. Cindy. Jadi banyak banget yang memilih Cindy ya, karena Cindy tadi masalah yang diungkapkan oleh Cindy itu susah gitu membagi waktu antara kelas dan juga tugas-tugas sekolah. Baik, di sini apakah Cindy berkenan masalah pribadinya dibahas? Oke, baik. Karena Cindy berkenan, apakah saya boleh tahu bagaimana cerita lengkap dari kenapa sih awal mula dari kamu bentrok itu karena apa gitu? Atau jadwal kamu yang belum tentu atau seperti apa? Kan kalau misalkan pulang sekolah kan jam 3, terus nanti pulang sekolah langsung ngaji kelas karena jam 4 udah les kan. Nah terus nanti tuh dari jam 4 itu kan pulang nanti jam 8 malam, terus jam 9 tuh udah harus ngerjain tugas dari les, tugas dari sekolah. Itu jadi tidurnya tuh kadang malam, terus nanti paginya kan harus bangun lagi buat sekolah lagi, terus setiap hari itu kayak susah ngatur jadwalnya. Ya sebenarnya kayak bentrok terus juga kayak pusing sama tugas-tugas juga, apalagi udah kelas 12 banyak kuprak, ujian-ujian, banyak POTO gitu. Oh, berarti sekarang Cindy kelas 12 ya? Teman-teman, dari masalah yang sudah diceritakan oleh Cindy, apakah ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan kepada Cindy? Silakan. Silakan teman-teman. Monik, silakan. Dengan mengatur jadwal. Jadwalnya disingkat gitu. Kayak lesnya setiap hari apa? Senin sampai Kamis. Setiap jadi malamnya jadi siapa? Jadi kalau misalnya mungkin maksud Monik kayak kan kelas itu tidak setiap hari gitu, jadi di waktu-waktu hari-hari tertentu kayak tadi apa Senin Kamis ya? Senin Kamis berarti di jadwal Senin Kamis itu kamu di sekolah itu nggak boleh terlalu lama gitu, karena kamu juga harus mikirin les gitu, ada tugas-tugas les mungkin benar-benar gitu ya, lebih diatur lagi jadwalnya. Oke, silakan teman-teman, ada lagi yang ingin menanggapi dari sini masalahnya? Ini sebenarnya harus apa ya, intervensi waktu misalkan sudah diulang udah tugas-tugas apa lesnya di pas jam sekolah harus itu juga kan gitu. Jadi kalau menurut Nida, sini ini kayak fleksibel ya, kalau di sekolah itu ngerjain tugas les gitu sekalian gitu. Mungkin saya izin menambahkan juga masukan, kalau misalnya dalam mengerjakan tugas sekolah itu kan bisa ya kalau dikerjakan di tempat les gitu. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya di tempat les itu kita kayak sambil istirahat gitu, kayak misalnya di sekolah kan kita udah capek nih jam 3, terus kita les misalnya langsung les gitu, terus kita istirahat sebentar di sana kayak kita fokus buat menenangin diri, terus kayak relaxing badan, terus seperti kayak kita tuh kayak tidak terfokus sama dunia lain gitu, kayak kita fokus sama tugas doang gitu, jadi kayak tugas-tugas sekolah alihkan aja ke tempat les gitu. Tadi benar juga yang dibilang sama Nida, bisa juga tugas-tugas dari les dikerjakan di sekolah, karena kan di sekolah itu waktunya lama ya, dari jam 6 sampai jam 3 sore itu. Dan itu kan biasanya ada kelas-kelas kosong tuh, biasanya kelas 12 itu banyak banget guru yang jarang masuk, kayak BK gitu, terus kan itu kan 1 jam lumayan ya, 45 menit itu bisa
sini dapat dipahami? Ya. Mungkin maksudnya dari awal itu kayak sebelum hari les kan hari Senin sama Kamis itu Sabtu minggunya kalau misalnya ada tugas dari kelas itu dikerjain gitu maksudnya. Mungkin maksud dari awal seperti itu ya. Jadi tidak bentrok gitu. Jadi kayak misalnya tugas sekolah itu tugas sekolah, tugas les juga tugas les gitu. Jadi nanti jam 9 malam sini udah bisa mulai istirahat gitu. Jadi kayak nggak terlalu capek dengan kegiatan seharian di sini. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan lagi terkait masalah yang sini? Silakan, please. Cukup. Jadi bisa saya simpulkan dari semua teman-teman yang sudah berpendapat dan bertanya kepada Cindy bahwa mungkin alangkah lebih baik jika Cindy membuat jadwal lebih terperinci lagi di hari Senin dan hari Kamis. Lalu juga tadi seperti masukan dari awal itu sebelum hari Senin biasanya kan tugas les dikasihnya hari Kamisnya kan. Sebelum tugas les itu di hari Kamis akan di hari Senin itu dikumpulkan, maka Sabtu atau Minggunya itu sini sudah mulai menyicil gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan tadi seperti yang dibilang sama Nida bahwa bisa ditarik nih tugas les dikerjakan di sekolah atau sebaliknya tugas sekolah dikerjakan di tempat les. Bagaimana sih dapat dipahami? Iya. Dapat diterima dengan baik oleh Cindy. Terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Cindy setelah Cindy mendengarkan pendapat dari teman-teman. Kira-kira komitmen apa yang akan Cindy buat? Buat ngatur jadwal lebih manage waktu yang lebih baik sih. Terus kayak manfaatin waktu sekecil mungkin untuk ngerjain tugas kayak mungkin bisa meskipun kayak ngerjain dapat soal 1 atau 2, tapi kan itu bisa waktu yang kecil-kecil itu makin bisa selesai. Jadi kayak benar jadwal sih sebenarnya kita juga pasti seseorang itu sulit gitu mengatur jadwal, tapi alangkah lebih baik jika kita tuh punya jadwal bulanan, jadwal mingguan, bahkan jadwal harian gitu. Seperti kalau misalnya kita berorganisasi itu kita pasti kan membuat laporan dan segala macam itu harus dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi kita punya jadwal bulanan, mingguan, bahkan harian. Sebelumnya juga izin bertanya ke sini, kalau tugas itu ada catatannya nggak sih kayak di mading gitu? Iya, tugas tuh biasanya aku catat kayak tugas hari ini ada apa aja untuk dikumpul besoknya gitu. Kayak misal tugas besoknya juga ada buat minggu depan gitu. Kayak aku udah nargetin kalau misalkan itu suka hari Minggu tuh harus udah selesai buat minggu depan. Itu udah bagus sih karena sini sudah membuat gitu jadwal tugas apa aja nih yang bakal dikerjain, terus ada deadline-nya juga kan. Mungkin bisa ditambahin dengan jadwal di hari Senin dan hari Kamis yang cukup bentrok itu sama sekolah dan evaluasi. Sampai sini teman-teman ada yang ingin disampaikan lagi atau diungkapkan lagi? Baik, cukup ya teman-teman. Kita lanjut untuk bermain games teman-teman, karena tadi kayaknya saya lihat udah nggak semangat teman-teman. Jadi kita harus main games dulu, biarin kita relax dan kembali semangat lagi. Kita akan bermain sedikit dengan nama 7 door. Di sini tuh nanti kita akan berhitung mulai 1 sampai angka 7, tetapi angka 7 ini diganti dengan kata door gitu. Jadi hanya 1 sampai 6 saja yang menyebutkan angka. Angka 7-nya dari kelipatan 7 itu kita akan bilang door gitu. Dan nanti teman-teman kalau yang salah akan mendapat hukuman. Jadi kita bisa mulai. Saya akan tunjuk ya teman-teman, jadi nggak bisa dari kanan dan kiri, saya akan tunjuk acak aja teman-teman. Bisa dimulai Sasti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 12, 20. Oke, baik. Deg-degan jangan ngelamun, teman-teman jangan ngelamun. Kita cukup fokus yang meningkatkan permainan ini tuh untuk meningkatkan fokus kembali. Oke, kita satu kali lagi bermain sesi gamesnya. Kita mulai dari kamu. 1, 2, 4, 5,
Oke, jadi kayaknya udah kita cukupkan aja permainan games-nya karena temen-temen kayaknya udah fokus nih, karena dari tadi nggak ada yang salah gitu. Kita lanjut aja ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penutupan gitu. Karena di sini tuh teman-teman tadi sudah mengungkapkan masalah-masalah apa yang mengganggu teman-teman itu. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah berani dalam mengungkapkan masalahnya. Tetapi jika nanti teman-teman ingin mengungkapkan masalahnya secara pribadi, bisa hubungi saya gitu. Kita akan mengadakan sesi konseling individual, yaitu tatap muka, misalnya saya dengan teman-teman satu orang gitu. Nanti tempat dan waktu bisa kita sesuaikan gitu, atau teman-teman ingin sekedar sharing kepada saya, bisa nanti minta teman-teman saya gitu. Terus sebelumnya juga teman-teman, saya ingin meminta kesan dan pesan dari teman-teman semuanya, mulai dari sebelah kanan saya. Contohnya pertama, kita jadi bisa menjadwalkan diri bisa menghargai waktu. Oke, jadi kita bisa lebih menghargai waktu dengan membuat jadwal antara jadwal sekolah dengan jadwal sehari kita ya. Silakan. Mungkin mengurangi waktu berfokus pada pekerjaan dengan tugas dan meninggalkan waktu untuk diri masa yang Berarti memang harus membuat jadwal untuk menghindari menunda tugas ya. Itu sangat bermanfaat juga untuk tadi Paul yang tadi bilang suka mepet ngerjakan tugasnya. Bisa dicoba membuat jadwal kan jadi silakan Andra. Ada rencana dikit nggak tadi? dapat mengatur waktu dengan baik, ya mengisi waktu baik-baik. Oke, jadi menurut Anda lebih bisa memanage waktu gitu ya, karena kan antara sekolah dengan kehidupan sehari-hari kita itu kadang suka bikin capek gitu kan. Lebih baik sih yang bikin jadwal gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan Oke. Ya, lebih bisa mengatur waktu untuk belajar sama main game gitu. Mungkin ya tadi masalah kamu kebanyakan main game ya, berarti harus membuat jadwal tuh agar tidak misalnya tidur di bawah jam 12 itu paling malam jam 10 sekolah tidurnya. Jadi kalau misalnya lewat dari jam 10 berarti kamu harus membuat jadwal lebih terpencil lagi. Nanti akan saya cek juga jadwalnya ya. Dengan main game. Silahkan Ida. Kalau sama kayak kalian, lebih bisa manage waktu yang baik antara tugas yang satu dengan yang lain sama kegiatan-kegiatan Biar lebih praktis gitu kan segala macam. Tapi Ida suka membuat jadwal kayak tugas-tugas apa nih? ya aku masih Tugas-tugas ya. susah Betul. Silakan di sini. Aku sama-sama yang lain sih, kayak mengatur waktu yang lebih baik lagi biar lebih efektif buat ngerjain tugas, buat belajar, tambah-tambah materi. Jadi kalau sini pesannya kayak lebih harus pengen membuat jadwal lagi agar bisa tahu nih jadwal selanjutnya atau hari selanjutnya itu apa saja gitu. Boleh Sasti. sama kayak lain ada sih kan kalau aku kayak kurang yakin ya sama jadi sendiri terus Ya mungkin dari kelas iya mungkin sebelumnya kamu belum pernah maksudnya belum kelas gitu ya, jadi kayak belum masih takut nih pelajaran gitu. Jadi mungkin depannya kamu bisa meminta les atau kayak belajar bareng aja sama teman yang bisa gitu. Jadi face to face ketemu gitu. Silakan Anis. kayak Iya. kayak lebih banyak mengambil buat belajar Tadi kamu juga deadline-nya telat ya. Berarti kalau misalnya terlalu mepet, apa yang akan kamu lakukan? mengerjakan tugas Ya, berarti Anis udah paham bahwa dengan membuat jadwal itu kita mengurangi gitu suka menunda tugas. Silakan, oh. bisa memperbaiki diri ya biar
jam 2 terus sampai 3. Berarti kan agak lama di sekolah ya, mungkin kegiatan di sekolah itu kan biasanya banyak belajar ya. Nah kalau misalnya udah belajar udah capek banget, ya udah aku udah istirahat gitu. Tapi kadang orang tua kan suka menyuruhnya yang kadang kita lagi baru duduk baru sampai langsung disuruh, itu kan gak enak. Nah mungkin aku bisa kayak sebentar kasih waktu dulu gitu, jadi kayak komunikasi dulu dengan orang tua gitu, mungkin komunikasi sama membuat jadwal lagi sih, dan kayak nggak terlalu sukses. Mungkin dari aku seperti itu teman-teman. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan membuat jadwal untuk pertemuan berikutnya. Kira-kira kapan ya teman-teman untuk pertemuan berikutnya? Sabtu depan. Untuk waktunya? Waktunya sama sih kayak jam sekarang 9:10. Karena Sabtu teman-teman nggak sekolah ya, libur gitu, jadi bisa lebih fleksibel waktunya. Terus untuk tempatnya mau di mana teman-teman? Sama aja. Tempat di sini aja ya, karena sepertinya agak nyaman juga dan ruangan ini cukup kedap suara gitu. Dan ketika dalam cerita masalah itu tidak terlalu kedengaran gitu. Jadi teman-teman tadi sudah setuju bahwa jadwal itu minggu depan hari Sabtu juga, untuk jamnya jam 9 dan yang sama juga ya. Gitu teman-teman. Ya. Ada yang keberatan enggak? Ya. Oke baik, karena semua teman-teman tidak ada yang keberatan, saya memberitahu bahwa sesi konseling kita hari ini sudah selesai gitu. Jadi misalnya teman-teman ada yang ingin disampaikan, boleh nanti menjawab saya ataupun boleh meminta konseling secara individual gitu. Misalnya tadi masalah yang belum dibahas hari ini bisa kemungkinan akan kita bahas di minggu depan, atau mungkin mau bertemu secara pribadi dengan saya boleh gitu. Tapi nanti kita jadwalkan ulang gitu teman-teman. Apakah sampai sini dapat dipahami teman-teman? Oke, karena sesi kita sudah waktu sudah terbatas gitu. Kita akhiri teman-teman. Sebelum kita akhiri, tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Agar semua yang tadi teman-teman ucapkan, komitmen yang teman-teman ucapkan, dan semua kesan dan kesan serta masalah teman-teman semoga dapat diatasi dengan baik, dan juga sesi konseling kita ini diberikan kemudahan serta bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Berdoa dimulai.